Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini kelas malam ya. Oke, Iya, Bu. Waalaikumsalam. ini pertemuan pertama kita untuk semester ini di mata kuliah Perkembangan Arsitektur 1 ya. Kalau berdasarkan kurikulum, ini mestinya untuk mahasiswa semester 3, hanya memastikan saja kalau boleh tahu teman-teman ini sudah semester berapa sekarang ini? Semester 3, Bu. Semester 3, Bu. Oke, benar ya berarti ya. Ada yang dari semester atas? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau semester 3 mestinya di semester 1 dan 2 sudah pernah ketemu sama saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dan Metodologi Penelitian. Mestinya seperti itu. Dan ini wajah-wajahnya nggak ada yang asing ya. Jadi sejauh ini ada yang belum pernah satu kelas sama saya. Ada yang belum pernah saya sebagai dosen pengampunya. Nggak ada kan? Udah langsung aja ya karena jam kita adalah jam kelas malam, jadi saya akan berusaha memampatkan waktunya biar lebih efektif, ya. Seperti biasa, setiap kegiatan, setiap awal kelas ya, usahakan berdoa, nggak cuma awal kelas aja sih, setiap kalian mau memulai semua kegiatan, berdoalah sewajarnya dan menurut keyakinan kalian masing-masing, biar tidak ada kendala dalam prosesnya. Nah, untuk mata kuliah perkembangan arsitektur 1 ini itu merupakan rangkaian mata kuliah yang ada di dalam naungan lab sejarah dan kritik arsitektur. Jadi semua hal terkait teoritikal, terkait eh, sejarah dan hubungannya dengan kebudayaan, dan itu ada di dalam lingkupnya keilmuan human sciences, itu untuk di prodi arsitektur itu dinaungi oleh lab sejarah dan kritik arsitektur. Ya, untuk jenis mata kuliahnya sendiri itu adalah Design Principle and Architecture Theory, dan untuk CPL, CPMK itu yang ada di sini itu akan selalu saya sajikan setiap saya ganti materi ya. Dan untuk satu rangkaian materi itu saya tidak hanya menyampaikannya pada satu pertemuan saja, bisa jadi itu adalah materi untuk 2 atau 3 pertemuan. Jadi tergantung eh, ini, tergantung segmen bahan kajiannya itu kayak gimana. Nah, jadi ini ada CPL-nya, ada CPMK-nya. Yang jelas kalau ngomongin sejarah, kalau ngomongin perkembangan arsitektur itu berarti ngomongin masalah sejarah ya, sejarah arsitektur dan hubungannya dengan budaya, budaya manusia, tiap peradabannya seperti apa dan dampaknya ke arsitektur bagaimana, bukan hanya budaya setempat tapi juga budaya dari luar yang mempengaruhi budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Nah, untuk di mata kuliah perkembangan arsitektur 1 ini itu nanti akan berlanjut di perkembangan arsitektur 2 di semester berikutnya. Kalau yang semester di mana ada perkembangan arsitektur 1 ini, itu yang dibahas nanti adalah pengaruhnya arsitektur dan budaya Asia ke arsitektur dan budaya Indonesia atau Nusantara. Ya, nanti di semester berikutnya ada perkembangan arsitektur 2 itu adalah kelanjutan dari perkembangan arsitektur 1, tapi pembicaraannya adalah mengenai pengaruh dari arsitektur Eropa atau belahan dunia bagian barat ke Indonesia gitu. Nah, untuk bahan kajiannya untuk materi kali ini akan saya sampaikan sampai minggu kedua ya. Dan yang dibahas adalah terkait pengantar sejarah kebudayaan dari dunia, terus
bagaimana pengaruhnya ke Asia dan bagaimana pengaruhnya ke Indonesia. Untuk bahan ajarnya nanti akan disampaikan terkait kontrak kuliah, kemudian ada pengantar perkembangan arsitektur dunia dan Asia, kemudian saya akan sedikit nyerempet ya di arsitektur Hindu-Buddha, kemudian dunia ke Asia Tenggara, dan kemudian ke Nusantara. Dan untuk rencana asesmennya itu untuk eh, keaktifan saya meminta dan menuntut dari teman-teman agar di mata kuliah ini itu terlibat secara aktif ya. Jadi jangan sampai ketika saya menyampaikan materi terus teman-teman cuma mantengin aja, terus ditanya ketap ketip gitu. Nggak ya, jangan ya. Saya nggak ngobrol sama manekin ya. Saya ngobrolnya sama teman-teman meskipun ini medianya monitor. Ya. Nah, oh ya, saya juga ingin mengingatkan teman-teman kalau sebenarnya meskipun kali ini itu kehadirannya 100% untuk hari ini adalah online, untuk kelas malam itu penyelenggaraannya adalah hybrid ya. Jadi kalau ada teman-teman yang datang fisik offline di dalam kelas itu saya terima gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang datang offline, kita akan eh, selenggarakan kuliah hybrid, kan kelas itu full online tersebut. Jadi nggak seluruh pertemuan akan di online kan. Kemudian untuk asesmen yang lain selain keaktifan itu adalah terkait proyek ya. Jadi di mata kuliah ini itu penugasannya adalah rangkaian ya. Jadi dari awal teman-teman meninggalkan barang satu penugasan pun. Kenapa? Karena nanti untuk mengikuti penugasan yang berikutnya. Karena penugasan berikutnya itu dasarnya adalah penugasan yang sebelumnya. Sampai di sini paham terkait kriteria penugasannya? Ya. Paham, Bu. Untuk Bu, yang dijadikan penugasan memang apa gitu ya. Jadi untuk yang dijadikan penugasan itu terkait lingkup arsitektur Nusantara. Kenapa kok saya menyebutnya arsitektur Nusantara, bukan arsitektur Indonesia? Karena pada zaman yang dibahas kali ini itu Indonesia namanya bukan Indonesia, tapi namanya masih Nusantara. Ya. Kalau lidah orang Indonesia sekarang bilangnya Nusantara, tapi ejaan zaman dulu itu Nuswantoro. Nah, untuk isinya penugasannya gimana? Nanti ada breakdown kriteria elemen berdasarkan eh, referensi yang dianut di mata kuliah ini, yaitu adalah bukunya Dekaching. Kemudian ada pembagian kategori zaman perkembangannya itu bagaimana, dan terkait objek yang akan distudi itu berdasarkan survei lapangan dan literatur. Ya, dari survei lapangan dan literatur ini nanti akan diobservasi dan dianalisa gitu. Analisanya melalui apa? Melalui kriteria dan elemen arsitektural. Nah, oke. Sebenarnya ini itu sudah saya lampirkan di yang namanya RPS, Rencana Pembelajaran 1 semester. Seperti biasa, ya, karena teman-teman ini kan sudah semester 3, jadi kan tahu bahwa kita ada e-learn yang namanya Classroom e-Touch, ya, segala macam materi itu sudah saya upload terlebih dahulu di sana, baru saya sampaikan. Ya. Kemudian eh, untuk indikator dari seluruh asesmen itu adalah terkait pemahaman dari teman-teman terhadap materi dan kemampuan teman-teman dalam menyampaikan pemahaman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Kali ini bahasnya terkait tadi yang saya sampaikan sebelumnya adalah pengantar sejarah dan pengaruh budaya terhadap arsitektur kuno.
tradisional hingga arsitektur modern di Indonesia. Untuk arsitektur klasik atau kuno, yang tadi saya bilang adalah karakter bangunannya adalah bangunan candi ya, itu perkembangannya berlangsung sekitar kurang lebih 800 tahun. Candi itu sendiri adalah bangunan yang merupakan tumpukan yang terdiri dari kayu, batu, dan batu bata. Kalau menurut Sukmono, dalam tulisannya yaitu Candi, the symbol, Candi, symbol of the universe, itu dibilangnya bahwa eh, antara abad ke-7 dan ke-15 Masehi itu ada ratusan bangunan keagamaan yang dibangun dari bahan bata merah dan atau batu andesit. Sebarannya ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ya, bangunan ini disebut candi. Istilah candi ini itu merujuk pada berbagai bangunan pra-Islam, termasuk fungsinya sebagai gerbang dan bahkan pemandian. Akan tetapi, manifestasi utamanya itu adalah bangunan suci keagamaan. Istilah candi itu jika ditinjau dari kehinduan ya, kemungkinan besar berasal dari kata candika. Ya, candika itu adalah perwujudan Dewi Durga atau Dewi Kematian. Yang pertama ada candi Hindu, kedua ada candi Buddha, ketiga ada candi sinkretis, dan keempat ada candi non-religius. Kalau Hindu tadi sudah saya spill sedikit-sedikit ya. Oke, untuk materi yang saya sampaikan sejauh ini ada yang tanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand, pakai respon. Oke, silakan. Marina, Ririn. Izin bertanya ya, Bu. Ya. Eh, kan tadi sesuai sama PPT-nya Bu Brina, pada dasarnya candi itu kan dibangunnya sebagai tempat beribadah keagamaan kan ya, Bu. Nah, Mm-mm. tapi eh, kenapa kok bisa terbentuk candi non-religius gitu, Bu? Kayak candi tikus dan sebagainya. Yang mana terbentuknya candi itu tadi yang non-religius itu kan akhirnya nggak sejalan sama manifestasi utamanya candi. Oh ya, Infonya, terima kasih. latar belakang utama tadi ya. Ya, oke. Saya jawab dulu yang pertanyaannya Ririn ya. Jadi kenapa kok sampai ada candi yang akhirnya non religius gitu ya? Padahal candi-candi yang lain itu selalu ada kaitan dengan latar belakang keagamaan atau kepercayaan, ya kan? Nah, untuk candi non religius itu sendiri itu sebenarnya sampai sejauh ini dikategorikan sebagai non religius itu karena bukti-bukti untuk ngarah untuk mengarah adanya latar belakang kepercayaan agama itu belum terkumpul. Jadi eh, yang namanya kita berpikir secara saintis ya, kalau memang belum ada dasarnya, belum ada informasi yang konkret, ya sebisa mungkin menghindari untuk ngejudge. Jadi sekalian aja dibilang dibilang sebagai tanpa keterangan. Baik, sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Kalau ada yang mau beraktivitas, silakan beraktivitas. Kalau ada yang mau beristirahat, silakan beristirahat. Jaga kesehatan, ya. Tetap semangat meskipun kuliah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dah.